Kalau di FK kan kedokteran, kalau kedokteran itu ya anatomi itu belajarnya dari kadaver ya, jadi mayat ya, orang yang sudah meninggal. Jadi kalau misalnya di kalau di sini kayaknya nggak ada praktikumnya. Paling saya nambahin sedikit-sedikit ada praktikum, tapi lebih ke arah apa yang perlu kamu kerjakan aja daripada detail anatomi fisiologinya. Oke. Kalau kita ngomongin struktur tubuh manusia, itu ada bagian yang paling kecilnya adalah namanya sel. Sel itu adalah unsur dasar jaringan tubuh yang terdiri dari atas inti sel. Jadi di dalam sel ada inti sel atau yang disebut dengan nukleus dan protoplasma. Jadi beda sama virus, virus itu nggak ada inti sel, dia hanya punya plasma dan ya, jadi beda. Kalau sel yang lengkap itu punya inti sel dan plasma. Di plasma sendiri ada banyak barang, ada benda-benda lain lagi di dalamnya. Oke, nanti belajarnya di biokimia ya. Ya, terus yang berbagai sel itu kumpulan sel yang bekerja sama dengan fungsi khusus dinamakan dengan jaringan. Setelah jaringan ada organ, itu adalah kumpulan jaringan dengan fungsi khusus. Jadi itu namanya organ, terus lalu gabung lagi kumpulan organ dengan fungsi khusus dinamakan sistem. Ya. Kalau misalnya kita lihat di dalam karena kita kerjanya tentang darah, selnya adalah sel darah merah, sel darah putih. Jaringannya adalah kita bilangnya jaringan ikat, organnya adalah jantung dan pembuluh darah ya. Sistemnya adalah sistem kardiovaskular. Ada organ jantung, ada organ pembuluh darah, organ jantung dan organ pembuluh darah bergabung namanya jadi sistem kardiovaskular. Sel di dalam sel gabungan semuanya disebut jaringan, jaringan ikat. Perlu organ namanya jantung sama pembuluh darah untuk kayak sama pembuluh darah dengan sel-sel segala macam itu disebutnya sistem kardiovaskular. Ya. Nah, untuk tahu ngomongin tubuh manusia, biasanya kita punya yang disebut dengan bidang-bidang untuk membagi tubuh seperti apa. Nah, jadi mempermudah pelajaran aja sih bicara itu. Kalau bidang sagital itu membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Artinya dia berada pada posisi tengah mulai dari depan ke belakang. Bidangnya itu membagi tubuh bagian kanan dan kiri, berarti bidangnya mulai dari depan ke belakang. Ini adalah bidang sagital. Nah, ini biasanya membagi tubuh secara di bagian tengah, jadi kiri dan kanan itu posisinya hampir sama. Nah, bidang frontal atau koronal itu membagi tubuh menjadi bagian depan dan belakang. Ya, ini adalah bidang koronal atau bidang frontal, bagi tubuh depan dan belakang. Dia berarti arahnya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nah, terus ada lagi bidang transversal atau aksial, itu membagi tubuh menjadi transversal, membagi tubuh atas dan bagian bawah. Oke. Sampai sini ada yang ditanya? Bu, maaf Bu, suaranya kecil Bu. Ah, ya elah tadi. Jadi dari tadi nggak ada yang kedengeran? Halo. Dengar Bu, Dengar. cuma kecil Bu. Dengar Bu, tapi kecil. Jadi mau dilanjut atau ada yang mau ditanya? Lanjut Bu. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Lihat kuliah nggak sih yang nomor 14?
Berarti nomor 14 nggak masuk juga ya? Udah, nggak bisa nggak masuk namanya. Mas Wahyu, gimana sih nomor 14? Halo, Mas Wahyu. Hilang juga, Tara. Siapa yang ininya? Baik, Dokter Nova. Ini Sri, mohon izin. Mas Wahyu sedang ke toilet. Oh iya, itu nomor 14. HP-nya 8%. Nggak bisa Suaranya ngecas. putus-putus. Dianggapnya masuk apa nggak masuk tuh kalau kayak gitu? Cuma masuk. Sana juga suaranya putus-putus. Iya, suaranya putus-putus, Dok. Jadi nggak jelas. Tanya Mohon sana. maaf Bu, itu nomor 14 keluar sendiri dia Bu, jaringannya lagi down. Lagi connecting lagi Bu, masuk. Iya, Bu Sri juga suaranya putus-putus. Nomor Iya, 14, 8 HB saya 8%, nggak bisa dias. Halo, Mbak Bu Sri. Iya, Dok. Itu Iya, nomor Dok, 14, HP-nya nggak bisa dicas. Arti bakalan iya. ya. HP-nya nggak Ngedengar dicas, nggak? terus nggak bisa masuk. Nomor 14. Iya, 14. Iya, Dok. Iya, berarti nggak bisa, nggak masuk kan? Iya, Dok. 5 menit di depan artinya masuk nggak? Nggak masuk. Ya udah. Itu dikembalikan ke dosen sih, Dok. Oke. Kebijakan dari dosen. Kalau masuk cuma itu kebijakan ABK dong, bukan kebijakannya dosen dong. Iya, betul. Kalau ABK sih, kalau misalnya masuk, nanti kan kita ada briefing, Dok. Nanti dipertimbangkan di rapat seperti itu. Iya, Nah, kalau cuma masuk 5 menit, dari kuliah 45 menit. ya kalau menurut dokter masuk, kami ABK juga mengizinkan, Dok. Tapi kalau misalnya dokter memberikan... Menurut saya sih, gimana sih? Saya ingat banget tuh ketikanya. Kalau 30 menit nggak masuk, artinya nggak masuk. Kemana hasil briefingnya begitu loh. Kalau 30 menit nggak masuk, artinya nggak masuk. Mana sih ABK? Aduh. Ya udahlah, itu nanti saya salahkan aja di itu aja di WA group. Gimana sih? Nggak beres. Baik, Dok. Nanti dokter buat sebentar. Nanti saya akan tanyakan ke bagian akademik yang ini, Dok. Nanti bagaimana baiknya. Nah, itu nanti mungkin kebijakan tersebut akan disampaikan nanti pada saat rapat mungkin seperti itu, Dokter. Ya Allah ya Tuhanku, itu maksudnya dari awal. Ya ampun. Udah. Mestinya dari awal kuliah, pertama kali kuliah itu tingkat 1 itu mesti yang pertama, angkatan pertama itu mestinya udah jelas dari ABK-nya. Kalau masih belum jelas juga sampai sekarang, berarti ya, sudahlah, sudah angkat tangan dah, udah. Oke, jadi tadi ada bidang, yang kedua adalah garis. Aduh, saya harus tarik napas dalam deh. Masih nggak percaya bagaimana nggak kacaunya. Oke, garis pada tubuh manusia itu ada tadi kalau bidang dia sebenarnya garis juga ya, garis yang apa? Tapi karena dia membagi kumpul apa? Bidang itu kan ada 2 dimensi, sementara kalau garis kan 1 dimensi ya. Jadi kalau misalnya garis yang membagi antara tubuh manusia dari bagian kiri dan kanan, itu adalah garis yang disebut dengan midsternal line. Dia membaginya tepat di tengah tubuh. Ya, kita bilangnya garis midsternal atau garis anterior median. Kenapa disebut dada?
Dan garis itu berada pas di tengah dari tulang dada tersebut, makanya disebut mid sterna. Nah, terus ada garis lagi yang menghubungkan antara bagian tengah dari tulang yang disebut klavikula yang ada di bahu ini dengan dengan mikroklavikular. Kalau pada laki-laki dia dia akan sebutnya dengan garis mikroklavikular, ya. Jadi ada garis mid setengah, tapi satu di tengah tulang sternum, yang bagian kiri kanan ini di tengah dari tulang klavikula, ya. Jadi tulang yang ada di bahu ini. Oke, ini kalau dari depan ada 3 garis, terus kalau dari samping itu juga ada 3 garis. Yang pertama adalah mid aksilari atau pertengahan dari aksilar. Aksilar itu nama lain dari ketiak. Jadi tengah-tengah dari ketiak namanya mid aksilar, dia pas tengah-tengah dari tubuh. Terus bagian yang sejajar dengan garis depan dari aksilar atau ketiak, dan kalau yang di belakang garis dari ini itu adalah posterior axillary line, garis posterior aksilar. Oke, nah kenapa kita perlu tahu? Biasanya kalau pada saat belajar itu mesti tahu arah atau kedudukan bagian dari tubuh. Jadi kalau anatomi misalnya apakah dia berada di depan, apakah dia di belakang, apakah dia di atas, apakah di bawah, apakah dia. Nah, jadi banyak posisi-posisi itu mempengaruhi akan posisi-posisi itu akan biasanya ditanyakannya dalam bentuk seperti itu. Jadi kayak misalnya anterior atau ventral. Contohnya lambung terletak anterior terhadap limpa. Jadi kalau misalnya kita udah tahu pasti, oh iya ini berada di depannya. Kalau kita ngomong anterior berarti ada di depannya. Lambung ada di depan dari limpa. Terus posterior atau dorsal atau bagian belakang, contohnya adalah di bagian belakang dari tulang rusuk dada yang sternum tadi itu jantung berada di posterior dari tulang sternum. Terus superior atau kranial itu bagian atas tubuh saat berdiri. Jadi kalau kita ngomongin superior inferior posisinya adalah berdiri, ya. Jadi mulut terletak superior terhadap dagu. Kenapa? Karena mulut adanya di atas dari dagu. Inferior atau kaudal bagian bawah tubuh saat berdiri. Pusar terletak inferior terhadap payudara. Jadi pusar berada di bawah dari payudara. Jadi jangan itu hanya untuk menentukan posisi sehingga tidak terjadi kebingungan apakah ini apa. Terus ada lagi istilah yang disebut dengan medial, artinya mengarah ke tengah. Nah, pada saat kita berdiri pun ada namanya, kita bilangnya adalah posisi anatomis. Posisi anatomis itu posisinya pada saat kita berdiri, bagi jarinya, lengan itu jari kelincinya berada di dekat paha. Jadi tangan membuka ke arah depan, bukan ke arah belakang. Jadi yang kelihatan adalah bagian tangan, bukan punggung tangan. Ya. Nah, kalau pada posisi anatomis, jari manis terletak medial terhadap jari jempol. Kenapa? Karena jari manis lebih dekat ke tengah karena dia tadi. Terus lateral artinya mengarah ke samping. Contohnya telinga terletak lateral terhadap mata. Jadi posisi telinga ada di lateral dari mata. Terus ada lagi yang disebut dengan proksimal, artinya dekat.
Kalau kita ngomongin jadi kayak siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Jadi siku lebih dekat dengan telapak tangan dibandingkan jantung misalnya. Distal artinya jauh. Jadi ada telapak tangan sama pergelangan tangan sama sih judul contohnya, mohon maaf. Ini distal mungkin contohnya ini kan diambilnya sama. Kalau distal misalnya tadi ada pergelangan tangan terletak distal terhadap jantung, jadi posisinya jauh dari jantung. Terus ada lagi kalau kita bilangnya kanan, di anatomi bilangnya dextra. Kalau kita bilangnya kiri, di anatomi bilangnya sinistra. Jadi kalau saya ngomong dextra, itu artinya kanan, sinistra artinya kiri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Halo? Ada yang mau ditanya? Mau izin bertanya Ibu? Ya, Maaf. silakan. Dengan saya Muhammad Rafi Bu. Ya. Contoh dari distal itu selain pergelangan tangan terletak distal terhadap siku itu apa Ibu ya? Distal artinya jauh kan. Jadi kalau ngomongin banyak sih, kayak misalnya kepala terletak distal dari kaki. Terus jadi kalau misalnya itu nanti ada kayak nama-nama dari misalnya pembuluh darah atau saraf atau ini. Nah itu kalau misalnya dia bilang proksimal berarti dekat dengan sesuatu. Kalau distal artinya jauh. Jadi ada pembuluh darah itu dia contohnya pembuluh darah yang ada di lengan, dia panjang dari bahu sampai ke pergelangan tangan, sampai ke di telapak tangan. Itu yang dekat dengan bagian medial tubuh, bagian tubuhnya sendiri, bagian dada, itu dibilangnya masih pembuluh darah proksimal. Tapi begitu dia udah sampai yang di dekatnya pergelangan tangan, udah di lengan bawah, itu bilangnya distal. Jadi proksimal distal itu lebih ke arah dekat atau jauh posisinya terhadap sesuatu. Nah itu biasanya sih saya nanti kita akan belajar kayak misalnya misal ada jantung. Di jantung itu nanti kan ada ventrikel. Nah, ventrikel ventrikel itu adalah bagian jantung yang memompahkan darah ke seluruh ke seluruh tubuh ya. Jadi bisa ke paru-paru atau ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalnya yang bagian jantung yang memompahkan darah ke paru-paru itu adalah ventrikel dextra atau sinistra, artinya ventrikel kanan atau ventrikel kiri. Nah, jadi nanti ada pada saat kita belajar nanti akan tahu posisi itu seperti apa. Terima kasih Bu. Ya, kalau jauh atau enggak ya benernya ini. Jadi posisi aja sih, ada yang bilang ini jauh, ada yang bilang dekat. Tapi ya dari suatu tempat, dari misalnya ya sama lah kayak kalau misalnya kalau kantor misalnya dari rumah ke UDDP ke ABK itu dekat tapi jauh. Sebenarnya sama artinya, cuman pakai istilah anatomi proksimal distal. Jadi nanti kalau misalnya belajar, nggak akan ada dengar kata jauh atau dekat, tapi lebih proksimal distal. Nggak akan dengar kiri atau kanan, tapi ngomongnya adalah dextra sinistra. Kalau nggak akan dengar kata depan belakang, tapi anterior posterior. Nggak akan dengar kata atas bawah, tapi superior inferior. Jadi dan itu
Dan ini sebenarnya udah penamaan yang saya bilangnya saya udah posisi yang paling sederhana, karena kalau ngomongin belajar kuliah anatomi yang sebenarnya ya tadi saya bilang kalau mau ngomongin detail itu kuliahnya perlu 1 semester khusus. Kuliahnya setiap hari dari pagi sampai sore. Pagi teorinya, sorenya itu praktikum. Dan praktikumnya tuh artinya benar-benar megang tubuhnya manusia. Jadi kayak misalnya belajar jantung itu di pagi belajar teorinya, siang sampai sore itu megang jantung manusia yang utuh, yang beneran untuk ngecek yang mana sih atrium, mana yang ventrikel kanan, ventrikel kiri, mana otot-ototnya segala macam. Jadi sampai sedetail itu. Kalau kita ngomongin ya pelajaran anak kedokteran. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, mau ke toilet. Oke. Ada pertanyaan lagi? Untuk sementara cukup, Ibu. Kalian udah pernah belajar anatomi kan sebenarnya pada saat SMP? Pada saat SMP, SMP. SLTP. Sekarang sebutan SP kan masih sama nggak SMP? SMA, kuliahnya kan pada sampai SMA kan ya? Sekolahnya. Udah pada lulus SMP SMA kan? Nah, SMP SMA itu kan belajar juga kan tentang anatomi, tentang tubuh manusia. Kalau saya SMK, Bu. Oh, SMK. Oke. SMP juga kayaknya belajar juga deh. Iya, SMP. SMP juga belajar kan. Sekarang malah kalau nggak salah anak SD juga udah mulai belajar. Dulu saya pertama kali belajar tentang tubuh tuh di SMP. Kalau nggak salah sekarang SD udah. Oke. Kalau kita udah tahu lambung sama jantung, harusnya tahu ya. Lambung tuh posisinya di mana dari jantung? Lambung posisinya di mana dari jantung? Izin menjawab, Bu. Mau izin Ya, jawab, Bu? silakan. Terus lambung ada di bawah jantung, di daerah bawahnya. Kalau bahasa ininya apa jadinya bahasa anatominya? Di bawah artinya apa? Izin menjawab, Bu. Inferior. Inferior. Oke. Lengan ada di mana dari jantung? Superior. Lengan. Lateral, Bu. Lateral. Oke. Jadi kalau dulu saya diajarinnya tuh ada apa? Ada ekstremitas tuh ada 4. Ekstremitas tuh ada 4, ada lengan kiri dan kanan, terus tungkai. Nah, lengan itu artinya ada lengan atas sama lengan bawah. Ntar saya pakai kamera dulu. Oke, kelihatan nggak sayanya?
Bentar. Mana sih sayanya kok nggak kelihatan? Oh, oh. Oke, kok balik sih? Ya, jadi ini ada, nah, kok miring? Ya Bu, mohon Gambarnya. maaf kameranya miring Bu. Iya sih, juga nggak tahu ini padahal pakai laptop. Kalau laptop dilepas, Di video settingnya Bu, hah? Video di set, video setting. Di di settingan video videonya. setting, Bu. Front, rear, video setting. Oke. Oke, terus apa? Diapain? Di dekat kamera di sebelah kanannya ada Rotasi kayak rotasinya ya. pojok kanan atas Bu. Di mana? Ini kan. Kanan atas. Oh iya, iya. Oke. 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 Jadi ini ada saya bilangnya lengan. Lengan atas yang dari bahu sampai siku ini adalah lengan atas. Ini adalah lengan bawah. Ini pergelangan tangan, ini adalah tangan. Ya. Itu ekstremitas atas. Kalau ekstremitas bawah juga sama. Ada tungkai atas, artinya dari paha sampai ke lutut. Terus ada tungkai bawah dari lutut sampai ke pergelangan kaki. Lalu di bagian bawah adalah kaki. Jadi tempat orang kalau kita berdiri yang napak itu adalah kaki. Jadi kalau bukan dari paha sampai ke tempat napak itu adalah kaki. Nah, kalau misalnya kita bilangnya adalah itu adalah tungkai bawah. Tungkai. Maaf, tungkai. Jadi tungkai ada tungkai atas, tungkai bawah, dan kaki. Ya, sampai situ ngerti? Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya. Pergelangan kaki itu terletak dibandingkan sama paha itu ada di mana? Inferior ya Bu? Inferior. Inferior. Terus ginjal ada di mana dibandingkan lambung? Ginjal terletak di titik-titik dari lambung. Posterior. Ya, posterior. Ya. Oke. Terus apa lagi ya? Mata terletak titik-titik dari telinga. Lateral Ibu. Lateral. Ya. Nah, mata terletak titik-titik dari telinga. Medial. Medial. Kalau lateral dia posisinya mengarah ke luar. Kalau medial mengarah ke dalam. Jadi kalau mata posisinya kan di bagian dalam dari telinga kan. Jadi harusnya di bagian medial. Oke, apa lagi? Tadi posisi anatomis jangan lupa jari kelingking dekat dengan bagian tubuh bagian medial. Jari tengah terletak titik-titik dari jari jempol.
Media. Media, oke. Oke. Terus sekarang terkait bidang. Bidang yang membagi kiri dan kanan. Bidang sagital, Bu. Bagi depan dan belakang. Frontal. Terus atas dan bawah. Transversal. Bu. Persal, Bu. Oke. Pada jago. Oke. Ini berapa jam kuliah sih? Halo? Sampai jam 13.40, Bu. 13.40. 13.40 itu maksudnya kosong atau jam maksudnya emang kuliahnya sampai dari jam 10 ke 13.40 berarti 2 jam Untuk teorinya, Ibu, tambah dari 1,5 jam. Hah? untuk Berapa? untuk teorinya dari jam 10 sampai 10.50. Untuk Iya. prakteknya jam 10.50 sampai 13.40. Ayah. Saya bingung deh prakteknya. Soalnya kalau sama prakteknya anatomi enakan megang sih. PTM aja, Bu. Hah? Apa? Tatap muka aja, Bu. Tatap muka. Iya. Soalnya kalau sekarang belum ada yang terlalu bisa di Maaf, Bu, untuk prakteknya emang seperti apa? Hah? Untuk praktek anatominya seperti apa? Ya, praktek anatomi sih biasanya ini sih. Tadi saya cek dulu. Kalau kuliah, stop sharing. Tadi ya. Dari ABK-nya sendiri nggak terlalu ini sih, bentar ya. Soalnya saya kan nggak mungkin bawa kadaver ke ABK. Terus kalian juga nggak mungkin megang kadaver. Kadaver harganya kalau mau, saya kebetulan kan ininya kedokterannya kebetulan di UI, jadi nggak perlu beli kadaver. Tapi kalau misalnya denger yang teman-teman saya yang ngambil swasta, FK swasta itu beli kadavernya lumayan, bisa jutaan. Kayaknya sih dari pihak ABK nggak sampai segitunya deh. Saya mau ngecek. Itu gimana? Kuliah ABK deh. Kuliah ABK antara fisiologi. Kalau sekarang masih belum ini. Yang benar-benar perlu tuh nanti pas lagi kuliah-kuliah selanjutnya sih. Perusahaan. Tahu jantung. Toilet break. Apa sih? Oke. Ini kayaknya saya lanjut teori aja dulu karena praktikumnya kalau kayak yang tadi kan masih belum terlalu ini ya. Belum terlalu ini banget, belum terlalu jelas apa yang mesti dipelajari. Nah, saya mohon maaf, saya langsung ke yang susahnya dulu, anatomi fisiologi jantung. Kenapa? Karena ini yang paling yang harus kalian benar-benar mengerti terkait pekerjaan kalian nanti ya. Oke.
Jadi saya akan nanya ke ABK kalau anatomi fisiologi jantung praktikumnya. Jadi habis ini kayaknya bikin waktu untuk tatap muka, untuk pelajaran untuk ya di sana kan ada kayak mainan ya, ada boneka, mungkin masih bisa kita bisa kita pelajarin pakai Phantom, kita bilangnya Phantom atau boneka ya. Anatomi fisiologi jantung dulu. Oke. Kapan bisa tatap mukanya? Ada waktunya kapan? Kabarin saya ya. Bu, untuk kami, untuk hematologi sih udah mulai praktek, mulai tanggal 30. Ya kan nggak mungkin kan sekarang kalian datang terus atau gimana? Kalau jam 1 tatap muka buat ini praktikum bisa nggak? Paling nanti kita diskusikan dulu, Bu. Kan? Tadi jam berapa? Jam 10 sampai 10.50 Teori teori. Terus praktikum 10.50 sampai 13.40. 13.40. Oke. Ya, terus gimana? Mau kapan ininya? Oke deh, nggak apa-apa deh. Oke. Halo? Hah? Jadi mau kapan praktikumnya? Paling nanya ke pihak ABK dulu, Bu. Saya. Ya udah. Mas Wahyu. Halo, host. Mas Wahyunya hilang. Halo, Pak Wahyu. Sudahlah. Oke. Ini yang anatomi fisiologi jantung ya. Kalau ngomongin jantung, itu ada, kita bilangnya adalah 2 sirkulasi. Yang pertama, sirkulasi itu artinya kayak kalau balapan bilangnya sirkuit kan. Sirkuit itu lingkaran, circle dari kata circle, terus jadinya sirkuit. Kalau di dalam ini bilangnya sirkulasi. Aliran. Kalau diterjemahinnya sih biasanya aliran. Jadi aliran yang melingkar karena bentuknya lingkaran, jadi bentuknya yang melingkar. Nah, sirkulasi yang pertama adalah sirkulasi pulmoner. Artinya dari jantung bawa darah ke paru, balik lagi ke jantung. Jadi sirkulasi pertama, lingkaran yang pertama, aliran yang bentuk lingkaran yang pertama adalah ke paru-paru. Terus yang kedua adalah sirkulasi sistemik. Sistemik artinya ke seluruh tubuh yang lain selain jantung, termasuk jantung sebenarnya. Tapi punya versi yang lain. Jadi kalau dia ada sirkulasi pulmoner dan sistemik. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa kenapa ada 2 sirkulasi. Yang pertama sirkulasi pulmoner, dia itu untuk ngambil oksigen di paru-paru. Ya, kalau sirkulasi sistemik itu adalah fungsinya untuk menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi dia bawa oksigen, kadar oksigennya tinggi, terus sampai ke seluruh tubuh diambil oksigennya, baliknya itu kadar oksigennya udah turun. Ya, terus kadar yang udah turun ini dibawa lagi ke paru-paru, jadi oksigennya udah rendah, di paru-paru ditambahin lagi oksigennya. Jadi di paru-paru ambil oksigennya, kembali lagi ke jantung. Jadi terus berputar, darah di tubuh kita itu nggak pernah benar-benar berhenti. Ya, terus berkeliling seluruh tubuh. Ya, jadi, nah,
Kalau kita ngomongin jantung, itu posisinya adalah di atas diafragma atau superior dari diafragma. Diafragma itu adalah membran yang membagi tubuh menjadi rongga dada dan rongga perut. Oke, jadi di atas diafragma adalah membran kayak lapisan yang membagi bagian atas itu adalah rongga dada, bagian bawah adalah rongga perut. Nah, posisinya jantung adalah garis tengah dari rongga toraks. Jadi posisinya di tengah, bukan jadi di medial, bukan di lateral. Nah, ini kita ngomonginnya normal. Nah, kalau kita ngomongin anatominya, ini adalah seperti ini. Sini kalian mesti benar-benar merhatiin banget karena kalau misalnya sampai nggak terlalu jelas nanti akan bingung di belakang. Oke, tadi saya sempat ngomong kita dari jantung itu ada aliran ke paru-paru dan aliran ke seluruh tubuh. Nah, aliran ke paru-paru itu maaf. Dari jantung dia akan masuk ke dalam vena pulmoner. Ya, jadi dari jantung keluar ke paru-paru lewat namanya arteri pulmoner. Ya, arteri dari paru-paru masuk ke dalam jantung, ini adalah vena pulmoner. Ya, arteri pulmoner masuknya lagi ke vena pulmoner. Jadi kalau aliran darahnya dari jantung keluar, itu namanya arteri. Kalau aliran darahnya dari luar ke jantung, namanya vena. Nah, jangan bingung di sini, arteri warnanya biru, kembali lagi karena tadi oksigennya udah turun. Kalau venanya malah merah, ini karena kalau warna-warna merah biru ini karena merah itu yang oksigennya tinggi, yang biru oksigennya rendah. Oke. Jadi sirkulasi dari jantung ke paru itu dari jantung ke arteri pulmoner, nanti ada di arteri pulmoner ini akan kebagi dua, kiri dan kanan, karena paru-paru juga ada paru-paru kiri dan kanan. Nah, masuk ke dalam paru-paru, ada paru-paru kiri dan kanan, terus dari paru-paru akan kembali lagi ke jantung lewat vena pulmoner kiri dan kanan. Dan ini jangan lupa gambar ini adalah gambar orang yang berhadapan dengan kita. Jadi kalau misalnya bagian kiri kita beda dengan apa yang di sebelah kiri dari gambar. Kenapa gambar ini biasanya menggambarkan orang yang berhadapan dengan kita. Jadi bagian kirinya ada di sebelah kanan kita, bagian kanannya ada di sebelah kiri kita. Oke. Terus ya sampai dari darah tadi yang udah oksigennya banyak dari paru-paru masuk ke jantung. Masuk ke jantung, di jantung akan masuk dalam berbagai ruangan di dalam sini, keluarnya lewat aorta ke seluruh tubuh. Aorta adalah arteri yang sangat besar, jadi kayak jalan tolnya, jalan rayanya, ke seluruh tubuh, kembalinya lewat vena. Vena cava. Yang dari bagian atas tubuh, bagian atas dari jantung, itu masuknya lewat vena cava superior, dan yang dari bawah tubuh, dari bagian bawah dari jantung, itu masuknya ke vena cava inferior. Ya, jadi ini ngomongin pembuluh darah aja, yang masuk dan keluar dari jantung.
untuk sirkulasi darah. Oke, saya ulangin. Ya, dari darah dari jantung ke arteri pulmoner kiri dan kanan, masuk ke dalam paru-paru, kembali lagi ke jantung lewat vena pulmoner kiri dan kanan, lalu masuk ke jantung, dari jantung ke aorta, dari aorta ke seluruh tubuh. Nah, seluruh tubuh, bagian atas tubuh masuknya lewat vena, kembali lagi ke jantung lewat vena cava superior, dan yang masuk yang dari bagian bawah bagian bawah tubuh bagian bawah tubuh itu adalah lewat vena cava inferior. Sampai sini bingung? Intinya masih sama kayak tadi yang gambar ini. Jadi dari jantung ini adalah pembuluh darah arteri pulmoner. Karena paru-paru ada kiri dan kanan, dia ada pulmoner dekstra dan sinistra. Masuk ke paru-paru, keluarnya dari paru-paru keluar, masuk lagi ke jantung lewat vena pulmoner kiri dan kanan, dari lagi sinistra dekstra. Dari situ masuk ke dalam, diputar di dalam jantung, keluar lagi dari jantung untuk ke seluruh tubuh lewat aorta. Dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung lewat pembuluh darah namanya vena cava. Vena cava itu ada yang superior yang membawa darah dari bagian atas dari jantung, dan vena cava inferior yang membawa darah dari bagian bawah dari tubuh. Batasannya di jantung, bagian atas, bagian bawah. Jadi kalau darah dari kaki lewatnya vena cava inferior, darah dari kepala lewatnya vena cava superior. Sampai sini ngerti? Atau ada yang mau ditanyain? Bu, saya Ya. Bintang, Bu. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Bu, yang kuning-kuning pada jantung itu apa ya, Bu? Kuning-kuning pada jantung itu yang digambar ini adalah lemak. Jadi dia fungsinya untuk menjaga kalau ada termasuk ada pukulan atau apa. Jadi kalau misalnya ada trauma ke arah jantung itu nggak banyak yang menjaga sebenarnya. Kayak tulang rusuk, ada tulang sternum, tulang dada tadi. Terus di jantungnya sendiri ada selaput, ada lemak. Jadi kalau misalnya ada benturan, dia nggak akan langsung nggak akan menyebabkan si jantung ini cepat rusak. Tapi yang kembali lagi jangan terlalu banyak juga, karena kalau terlalu banyak dia bisa membuat jantungnya jadi. Nah, ini kalau lihat di sini sebenarnya di jantung sendiri juga ada pembuluh darah arteri vena. Nah, ini untuk memberikan makaknya terlalu banyak, ini juga si pembuluh darah ini bisa tertekan dari luar sehingga bikin pembuluh darahnya jadinya lebih jadi mengecil. Nah, kalau mengecil yang kita kenalnya dengan penyakit jantung koroner kalau di orang-orang secara umum. Yang orang suka nyeri dada, kayak apa sih, megang dada, aduh kok agak nggak enak. Nah itu biasanya penyakit jantung koroner. Jadi pembuluh darahnya menyempit entah dari dalam atau dari luar, akhirnya otot jantung ini nggak dapat oksigen. Ada kejawab? Jadi ini lemaknya. Ini kalau lihat
Kadaver sih nggak begitu kelihatan kalau lemaknya karena kalau udah bentuk kadaver biasanya udah di apa jantungnya tuh udah di dalam sudah direndam di formalin, jadi kayak lemak gini-gini udah nggak ada, tapi pembuluh darahnya masih kelihatan. Baru kelihatan kalau misal kita buka yang benar-benar mayat yang masih baru kelihatan tuh biasanya lemaknya. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Jadi udah tahu ya, dari jantung ke paru-paru lewat arteri pulmoner, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, terus ke paru-paru, dari paru-paru masuk lagi ke jantung lewat vena pulmoner, ada yang kiri dan kanan, masuk ke jantung, terus dia keluar lewat aorta ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh balik lagi ke jantung lewat vena cava superior dan inferior. Diapalin aja. Kalau saya sih bilangnya diapalin aja. Nah, ini soalnya saya belum sampai ke dalam, ini baru ngomongin luarnya aja. Nah, kalau kita ngomongin ke dalam, nah, ini lebih heboh lagi. Ya, jadi saya biasanya ngomongnya dari sini ya, dari tubuh jantung ini. Jadi dari seluruh tubuh darahnya masuk ke dalam jantung, ya. Dari seluruh tubuh ada dari vena masuk lewat namanya vena cava superior dan vena cava inferior, masuk ke dalam ruangan yang disebut dengan atrium. Ya, atrium itu kalau kita bilangnya serambi, jadi kayak lobinya. Jadi masuk yang darahnya ke dalam sini, ke dalam atrium. Dari atrium itu akan masuk ke dalam ventricle. Jadi ada ruangan kedua. Ini bilangnya, kalau kita bilangnya bilik. Nah, bilik, ini serambi, ini bilik. Nah, jadi masuk ke dalam atrium, dari atrium masuk ke ventricle. Jangan lupa tadi ini orang yang berhadapan dengan kita, berarti ini adalah bagian kanan. Bagian kanan dari jantung. Bukan jantung kanan, jantung kiri, tapi bagian kanan dari jantung. Kenapa? Karena jantung cuma satu. Oke, masuk ke dalam atrium kanan, terus dari situ masuk ke ventricle kanan. Oke, masuk ke ventricle kanan, darah ini akan keluar ke vena pulmoner. Jadi masuk ke pembuluh darah, jadi dari pembuluh darah ke pembuluh darah lagi, ini pembuluh darahnya adalah vena pulmoner, ada yang kiri dan ada yang kanan. Ya, jadi ini alirannya dari seluruh tubuh, atrium kanan, ventricle kanan ke vena pulmoner. Nah, sampai sini ngerti? Halo. Sampai sini ada yang mau ditanya? Halo. Selesai kedengar? Tidak. Untuk sementara tidak ada, Ibu. Oke. Ya. Terus dari vena arteri pulmoner ini tadi alirannya masuk ke paru-paru ya. Dari paru-paru kembali lagi ke jantung lewat vena pulmoner. Ini ada vena pulmoner kiri dan vena pulmoner kanan. Ya, ini kedua-duanya masuk ke atrium kiri.
Ya, ini dari atrium kanan, ini atrium kiri. Atrium dextra, atrium sinistra. Ya, dari atrium sinistra masuk ke ventricle sinistra. Ventricle kiri. Dari ventricle kiri masuk ke pembuluh darah yang disebut dengan aorta. Aorta ke seluruh tubuh, balik lagi ke vena cava, masuk ke atrium kanan, atrium kanan, ventricle kanan, ke arteri pulmoner, ke paru, masuk ke ventricle atrium kiri, ventricle kiri, aorta, seluruh tubuh, balik lagi. Jadi darah itu nggak pernah berhenti, ngalir aja dari ini. Ya, jadi terus ngalir. Nah, karena dia bawa tugasnya adalah mengantarkan oksigen. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam anatominya, kita akan lihat ada perbedaan. Kalau misalnya lihat jantung aslinya itu akan kelihatan banget. Ada yang kalau kita bisa bedain antara dia kanan atau kiri berdasarkan otot dari jantungnya. Nah, kalau di sini atrium yang kanan, karena dia hanya memompa masuk ke paru-paru, otot jantungnya nggak terlalu besar. Jadi tipis. Tapi kalau yang kiri, karena dia harus memompa ke seluruh tubuh, termasuk ke kepala, ke otak, yang ada di atas yang harus melawan gravitasi, nah dia kerjanya lebih berat. Karena itu otot jantung dari ventricle kiri itu lebih tebal. Jadi jangan bingung mana yang kiri, mana yang kanan, lihat aja mana yang ototnya lebih tebal. Kalau ototnya lebih tebal berarti dia ventricle kiri. Kalau ototnya tipis, ini adalah ventricle kanan. Nah, yang ruangan yang berhubungan dengan ya atriumnya atrium kiri, ini atrium kanan. Sampai sini ngerti? Ngerti, Bu. Ya. Oke, ya, kalau pas ada orang dengan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi itu artinya tekanan darah di tubuhnya tinggi. Kalau tekanan, nah, ada yang masih ingat pelajaran fisika, darah itu mengalir dari yang tekanannya tinggi ke tekanannya rendah. Air itu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kalau artinya di jantung ini tekanannya harus lebih tinggi dibandingkan tekanan di seluruh tubuh. Nah, kalau misalnya di seluruh tubuh tekanannya meningkat, jadi yang kita kenal dengan tekanan darah tinggi, itu artinya di jantung sendiri dia harus tekanannya lebih naik lagi, artinya kerja jantung harus lebih kuat, memompa. Ya. Kalau misalnya dia perlu memompa ototnya. Kalau ototnya akan jadi makin tebal, jantungnya juga biasanya akan membesar. Nah, membesarnya rata-rata orang umumnya membesarnya ke kiri. Jadi ada yang jantungnya kalau dilihat di gambar ronsen, itu jantungnya ada yang sampai ke hampir di bagian ujung dari dari rongga dada ini. Jadi manjang ke sini. Kenapa? Karena tadi jantungnya ventricle kirinya harus kerja lebih kuat untuk bisa memompakan darah ke seluruh tubuh. Ya. Nah, yang membesar biasanya yang kiri ini aja sih, karena kembali lagi tadi dia harus memompa ke seluruh tubuh. Cuma kalau dia terlalu membesar, biasanya ada bagian-bagian yang bikin jantungnya akhirnya bisa henti jantung karena sarafnya jadi ketarik atau pembuluh darahnya juga ketarik ya segala macam. Jadi banyak ininya
banyak konsekuensinya kalau kita nggak bisa jaga tekanan darah dari tubuh kita sendiri. Oke. Oke. Nah, ini adalah apa sih kayak ininya aja. Kesimpulannya aja, superior vena cava, inferior vena cava masuk ke atrium kanan atau atrium dextra. Nah, atrium kanan ke ventricle dextra itu ada namanya katup yang disebut dengan katup tricuspid. Tricuspid itu artinya dia punya apa ya? Indonesia-nya apa sih cuspid? Kayak lembaran kayak apa sih? Jadi punya, kalau kita ngomongin pintunya tuh ada 3 jadi biar bisa nutup tiga-tiganya tuh harus nutup barengan. Jadi kalau misalnya, nah itu dibilangnya katup tricuspid. Jadi dia punya 3 lembar yang kayak 3 lembar daun pintunya. Nah, dia tricuspid sih biasanya ngapalinnya kalau kanan tricuspid. Jadi ada 3 katup. Nah, yaitu bahasa Indonesianya 3 katup. Jadi ada 3 katupnya punya 3 katup. Enggak, katupnya punya 3 lembar. 3 lembar daun pintu lah semacam itu. Ya. Dari tricuspid ini ada ya. Jadi sini adalah katup tricuspid, terus masuk ke ventricle kanan. Di ventricle kanan itu nanti akan melewati lagi katup pulmoner. Di sini ada katup pulmoner, 2 ini masuk ke pembuluh darah arteri pulmoner. Arteri pulmoner, kembali lagi kanan kiri, kiri kanan. Ya benar, kiri kanan. Ke tubuh, dari ke paru-paru, dari paru-paru masuk ke kembali lagi ke jantung lewat vena pulmoner. Dari vena pulmoner masuk ke atrium kiri. Atrium kiri di sini ada katup namanya bicuspid karena dia cuma punya 2. B ini adalah tri, kalau yang ini adalah BI. Bicuspid. Terus dari bicuspid melewati katup bicuspid masuk ke ventricle kiri, dari ventricle kiri kembali lagi ke pembuluh darah aorta melewati valvula pulmoner. Nah, bedanya cuma kalau ini sama-sama valvula pulmoner, kalau ini valvula pulmoner dextra, ini valvula pulmoner sinistra. Ini valvula pulmoner kanan, ini valvula pulmoner kiri. Dari sini masuk aorta, kembali lagi berputar ke seluruh tubuh. Ada yang kembali lewat superior vena cava, vena cava superior, ada yang lewat vena cava inferior. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Untuk sementara tidak ada, Ibu. Oke. Oke. Ada yang bisa jawab? A itu apa? Tahu. Hah? Yang A. Aorta ya, Bu. Oke. Terus B? Manajemen jatuh, Ibu. Hah? Ya. Atrium kiri. Atrium kiri. Yang C? Ventricle kiri, Bu. Ya. Yang lain dong. Yang D? Ventricle kanan. Yang lain jangan dirimu lagi.
Siapa? Ada lagi yang lain yang bisa jawab? Antrium kanan. Bu. Atrium kanan, Bu. Oke, terus ada yang bisa gambarin aliran darah ke saya? Yang belum jawab? Ayo, ada yang bisa gambarin, ceritain aliran darah dengan gambar ini? Halo. Mohon izin menjawab, Ibu. Yang lain dong. Baik, Bu. Saya mau tahu. Ada lagi? Ada yang lain yang bisa mau jawab? Halo. Perlu saya tunjuk atau gimana? Ada yang bisa jawab? Aliran? Siap, Nadia izin menjawab, Bu. Mau Yuk. coba. Ya, silakan. Dari jantung lewat arteri pulmoner ke paru-paru, lalu ke jantung lewat vena kiri, vena pulmoner, Ya. dari paru-paru tadi kembali ke jantung melalui vena pulmoner, lalu dari jantung melalui aorta ke seluruh tubuh, lalu habis itu kembali ke jantung lagi lewat vena cava. Terima kasih. Ya. Yang lain mau aliran darah yang lewat ventrikel mana? Atrium mana? Ibu Adel izin menjawab. Ya, silakan. Jadi dari antrium kanan ke vertikal kanan, lalu ke vena pulmoner, terus ke paru-paru, lalu ke vena pulmoner, ke antrium kiri, lalu ke ventrikal kiri, ke pembuluh darah atau aorta, lalu ke seluruh tubuh, vena cava, dan atrium kanan. Oke, sip. Tadi arteri pulmoner ya, dari ventrikel kanan ke arteri pulmoner, terus soalnya tadi bilangnya vena pulmoner. Oke. Oke, berarti sampai sini udah pada ngerti. Nah, oke. Nah, kita kalau tadi saya sempat ngomong bahwa aliran darah itu bisa jalan karena tadi ada tekanan. Tekanan kalau kita ngomongin aliran cairan itu mengalir dari, nggak usah cairan aja sih, angin juga sama, udara bergerak dari tekanannya tinggi ke tekanan rendah. Kalau ada yang pernah masih ingat dulu pelajarannya, angin itu dari bagian yang dataran tinggi ke dataran rendah. Kenapa? Karena dia tekanannya lebih rendah. Jadi angin kalau di pantai itu anginnya lebih kencang karena itu tadi dia yang nerima angin dari
Pertama, ini tekanan dalam sirkulasi, cairan dalam tubuh, artinya darah, itu dia bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Nah, kalau kita ngomong, ini saya udah mulai ngomong yang fisiologinya ya, faalnya atau fungsinya. Nah, kalau kita ngomonginnya jantung, tadi saya mulainya dari seluruh tubuh dulu, masuk ke jantung, bilangnya atrium, masuk ke atrium kanan. Nah, kalau awalnya ruangan atrium ini nggak ada darah, itu tekanannya nggak terlalu tinggi. Nah, terus juga, dan di sini juga punya ada namanya katup tadi yang saya bilang kanan ada katup namanya katup trikuspid. Kalau misalnya posisi awal biasanya darah masuk tapi nggak bisa memenuhi atrium karena si katup ini kebuka. Jadi darah dari seluruh tubuh masuk ke atrium langsung ke ventrikel karena katupnya terbuka. Ya. Terus dia akan menuhin sampai di ventrikel ini cairannya jadi banyak sekali. Karena dia sudah banyak, dia akan membuat si katup ini akan nutup. Jadi yang pertamanya terbuka, pintunya kebuka, karena dianggap udah penuh nih, nggak boleh lagi ada darah yang masuk ke dalam ventrikel, pintunya akan ketutup, plak. Itu yang kita suka dengar jantung, dek 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 dek. Nah itu bunyi adalah pintu ini ketutup. Nah pintu ketutup, plak, dia akan tutup, jadinya darah ini akan ngumpul di atrium. Di ventrikel tadi perlu mengalirkan darah dari ventrikel kanan ke paru-paru, artinya dia tekanannya harus lebih tinggi dibandingkan tekanan di paru-paru. Gimana caranya dia bikin tekanannya lebih tinggi? Karena dia, jangan lupa dia posisinya di bawah dari posisinya ya hampir sama sih sama paru-paru ya. Nah, jadi tapi karena pembuluh darahnya ada di atas nih, arteri pulmonernya ada di atas, dia harus bawa darahnya ke atas kan, baru bisa ke paru-paru. Nah, ini dia harus membuat tekanan lebih tinggi dengan cara otot jantungnya dia kontraksi. Jadi ruangan di dalam ventrikel itu akan lebih kecil karena otot-ototnya tadi. Yang otot ini akan kontraksi. Jadi dia ruangannya yang pertama segede gini, begitu dia kontraksi dia akan ruangannya jadi lebih kecil. Kontraksi itu artinya otot-ototnya akan membesar. Nah, jadi karena dia otot-ototnya membesar, ruangannya akan jadi lebih kecil. Karena ruangannya lebih kecil, darah akan naik ke dalam ke vena ke arteri pulmoner. Jadi ditekan sama otot-otot ini, ditekan ke atas sehingga darahnya bisa naik ke arteri pulmoner lalu ke paru-paru. Ya. Jadi tekan. Nah, jadi tadi ada darah masuk ke si atrium. Pada saat katupnya kebuka, dia dari atrium langsung masuk ke ventrikel. Ventrikelnya penuh, ini katupnya akan nutup. Katupnya akan nutup, si atrium ini masih akan tetap terisi, tapi lama-lama jadi ini. Nah, ini kerja dengan cara ventrikelnya kerja untuk ngalirin darah ke paru-paru dengan cara berkontraksi, otot-ototnya berkontraksi sehingga darah bisa masuk ke arteri pulmoner dan mengalir ke paru-paru.
Nah, kalau darah yang di ventricle ini sudah dikeluarkan ke arteri pulmoner, ini akan jadi kosong. Begitu dia kosong, di sini kan tadi udah darah kan tetap ngalir terus masuk ke atrium. Akhirnya ini tekanannya akan lebih tinggi dibandingkan tekanan di atrium akan lebih tinggi dibandingkan tekanan ventricle. Jadi kayak kalau saya bilangnya kayak apa? Kalau kayak bioskop, orang-orang yang nonton film jam 12 itu udah dikeluarin, ini kan jadi kosong, yang nunggu di atrium, di lobi, yang buat nunggu film jam 2 itu udah banyak. Akhirnya pintunya dibuka. Kalau masuklah tuh darah dari atrium ke ventricle. Sampai sini ngerti? Ini masih ngomongin faal normal ya, fungsi normal dari jantung. Jadi ada masa, jadi aliran darah dari seluruh tubuh itu akan terus-terusan masuk ke atrium. Ada masa dia langsung ke ventricle sampai batas tertentu di mana ventricle-nya udah penuh, udah cukup, dibilang udah nih, udah nggak bisa lagi ada darah yang masuk, pintunya ditutup. Nah, gimana caranya ngeluarin darah yang di ventricle? Dia ventricle-nya berkontraksi, dikeluarin ke arteri pulmoner biar bisa masuk ke paru-paru. Nah, setelah ventricle kosong, pintunya dibuka lagi, darah dari atrium masuk lagi ke sini. Masuk lagi ke ventricle, sampai batas tertentu lagi, udah penuh, tutup lagi, keluarin lagi. Kalau udah keluar, katupnya dibuka lagi, pintunya dibuka lagi. Jadi posisinya akan seperti itu. Fungsinya adalah seperti itu. Nah, buka tutupnya pintu ini itu yang kita biasanya dengar kalau misalnya pemeriksaan di tubuh yang pakai stetoskop tuh kedengeran bunyi deg 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 deg. Itu tuh karena bunyi dari katup-katup ini. Ya. Sampai sini ada yang bingung? Ada yang ditanya? Ini juga berlaku di atrium dan ventricle kiri. Jadi darah dari paru-paru masuk ke atrium, terus masuk terus, pintunya masih kebuka nih, langsung ke ventricle, ventricle-nya dianggap penuh, katupnya yang di sini katup bikuspid akan nutup. Nah, tutup. Nah, si ventricle karena harus ngeluarin darah ke seluruh tubuh, dia kontraksi, dia memperkecil ruangan di dalamnya, dia tekan darahnya masuk ke dalam aorta, akhirnya ke seluruh tubuh. Nah, kalau darahnya di dalam ventricle ini kosong, pintunya kebuka lagi, darah dari atrium masuk ke ventricle, sampai batas tertentu lagi, ditutup lagi pintunya, keluarin lagi. Jadi posisinya ada, jadi nggak posisi aliran kayak di pembuluh darah yang kapan saja lewat aja. Tapi kalau di jantung dia ada mekanisme yang saya tadi bilang. Jadi ada masa dia menuhin dulu satu ruangan ke satu ruangan, terus dikeluarkan dengan cara kerja dari si otot jantung, terus baru ke seluruh tubuh atau ke paru-paru. Sampai sini ada yang mau ditanya? Nah, kalau kita ngomongin aliran, berarti kita alirannya karena ini jantung harus ventricle kiri ini harus ngasih darah ke seluruh tubuh, dia tekanannya adalah yang paling tinggi. Sampai ke seluruh tubuh. Nah, begitu di seluruh tubuh dia gimana caranya biar balik ke dalam ke jantung, ini tekanannya paling rendah. Nah, ini juga yang dari jantung ke paru-paru,
tekanannya tinggi, kembaliin lagi, ini tekanannya jadi lebih rendah. Nah, jadi kalau kita ngomongin tekanan darah, nanti kita belajar tentang tekanan darah, caranya untuk meriksa tekanan darah segala macam. Nah, ini kita yang biasanya yang diukur adalah tekanan darah di aorta dan pembuluh darah yang cabang-cabang dari pembuluh darah dari aorta ini. Oke. Nah, ini yang tadi saya cerita. Jadi darah masuk ke atrial barengan dari vena cava superior, vena cava inferior, vena pulmoner kiri, vena pulmoner kanan masuk ke atrium barengan. Terus kalau misalnya katupnya masih kebuka, dia akan langsung masuk ke dalam ventricle, baik ventricle kiri maupun ventricle kanan, sampai batas tertentu. Ini dia masuk. Nah, kalau misalnya jumlahnya sudah cukup di sini, ini katupnya akan nutup. Nah, kalau katupnya udah nutup, dia berusaha untuk meningkatkan tekanannya dengan cara kontraksi dari otot jantung, ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Terus darahnya akan keluar, kalau yang ventrikel kiri keluar lewat aorta, kalau ventrikel kanan keluarnya lewat arteri pulmoner. Terus sampai kepada, nah ini posisinya masih ketutup, ini darah terus masuk sampai pada posisi tekanan di sini akan lebih tinggi, tekanan di atrium akan lebih tinggi daripada ventrikel, karena ventrikel tadi udah kosong. Akhirnya pintunya kebuka lagi, masuk ke ventrikel, terus lanjut seperti itu. Kerja jantung nggak pernah berhenti, ya karena posisinya adalah seperti ini. Ini saya nggak ngomong sampai ke sarafnya kerjanya gimana, karena terlalu ini ya kalau saya bilangnya, terlalu berat buat kalian juga. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Silakan. Kan tadi yang jantung kiri itu, yang jantung kiri dia ada valvanya itu ada 3. Sedangkan yang salah kebalik, yang jantung kanan dia valvanya ada 3, sedangkan yang kiri itu ada 2. Itu kenapa ya, Dok? Kenapa? Kalau nanya kenapa, nanyanya ke yang buat. Saya juga nggak yang kanan dengan pemikirannya kan ya ada kemungkinannya karena ini sih, karena tadi coba kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat ruangannya, karena dindingnya ini lebih tipis, yang kanan, artinya ruangannya akan lebih besar dibandingkan yang kiri. Ini karena dindingnya tebal banget, ruangannya akan lebih kecil. Sampai sini ngerti? Karena itu dia perlu sampai 3 pintu nih buat nutup penghubung antara atrium dengan ventrikel. Kalau di sini karena ruangannya tidak terlalu besar, dia perlu 2 pintu buat nutup. Sampai sini. Nah, kalau saya ngapalinnya kanan tri, kiri. Kalau kanan tri berarti yang kiri pasti cuma 2 karena cuma 2 pilihan kan, 2 sama 3. Nah, kalau lihat dari gambar ini, kita bisa tahu ada 3 karena ada 3 ini, 1, 2, 3. Kalau yang kiri ada 2, ini ada 1, ada 2. Jadi ada 3 ini kalau saya bilangnya ini kayak engselnya pintu. Kalau pintunya ketutup, ini karena dia ruangannya lebih besar,
aulanya lebih besar, perlu 3 pintu. Kalau ini aulanya lebih kecil, karena dinding-dindingnya tadi tebel-tebel banget, jadi pintunya 2 aja. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Mohon izin bertanya Ibu, mohon Yuk. maaf. Hmm. Jadi kan gini Bu, ada istilah yang namanya dengan gagal jantung ya Bu. Nah, dari gagal jantung itu seperti apa ya Bu, sistematika peredaran darahnya itu? Kalau gagal jantung itu biasanya masalahnya adalah tidak bisa mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Artinya ventrikel ini, yang ventrikel kiri, dia tidak bisa membuat tekanan lebih tinggi dibandingkan seluruh tubuh. Akhirnya darah yang dari sini nggak bisa ngalir ke aorta. Ya, alasannya kenapa bisa satu ototnya udah nggak fungsi, misal sarafnya rusak, akhirnya ototnya nggak bisa kontraksi, nggak bisa membuat ruangan ini jadi lebih kecil, nggak bisa. Atau kedua, tekanan darah dari seluruh tubuhnya lebih tinggi, sehingga akhirnya dia udah usaha paling tinggi, udah usaha semaksimal mungkin, tekanannya masih di bawah dari tekanan seluruh tubuh. Kembali lagi tadi, aliran bisa berfungsi, bisa cairan atau udara itu bisa mengalir kalau dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Gitu. Jadi kalau dia maksa terus-terusan, ini tadi saya bilang ototnya jadi akan lebih tebal, jantungnya jadi membesar, ya kalau kita ngomonginnya karena balonnya dipaksa makin besar, akhirnya bisa rusak, balonnya rusak. Biasanya kalau di sini saya bilangnya ototnya jadi pecah atau ya robek lah ototnya. Tapi ya biasanya jarang sekali sih. Jadi lebih ke arah dia udah nggak bisa kontraksi lagi. Ini kita bilangnya udah gagal jantung. Dijawab? Udah kejawab? Baik Bu, sudah Ibu. Terima Ya. kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Ya, ada lagi pertanyaan? Ini masih ngomongin normalnya, udah lumayan ini ya, lumayan panjang ceritanya. Kalau kita ngomonginnya ada masalah, misalnya di katup, nah, katupnya mestinya ketutup rapat, jadinya nggak rapat, nah itu udah ceritanya udah beda lagi. Belum lagi ada masalah yang kalau ada pernah dengar bayi, nah, bayi pada saat di dalam kandungan, ventrikel kiri sama ventrikel kanan ini ada lubang yang menghubunginya. Nah ini ada beberapa bayi yang lubang pada saat lahir harusnya lubang ini tertutup. Nah, cuman ada beberapa bayi yang lubangnya tidak tertutup sempurna. Akhirnya aliran darahnya jadi kacau. Mestinya aliran yang oksigennya rendah ada di jantung bagian kanan, ada lubang, akhirnya kecampur darah yang oksigennya tinggi sama oksigen rendah dicampur. Nah, ini bayinya jadi biru segala macam. Jadi banyak, kita belum ngomongin yang sampai patofisiologinya. Ya, baru ngomongin yang normal aja nih seperti ini. Nah, kalau nanti kalian bekerja, ini yang suka jadi masalah adalah kemungkinan adanya perdarahan. Ya, jadi kalau ada darah keluar, artinya
Nah, kalau ada perdarahan, darahnya akan keluar di sini. Artinya cairan yang mengalir akan lebih sedikit. Kalau saya bilangnya kayak mobilnya, bisnya lebih dikit. Gitu. Ini kan darah itu kan fungsinya bawa oksigen kan. Jadi kayak mobil buat bawa orang-orang, kayak bis yang buat bawa orang-orang. Nah, kalau mobilnya sedikit, kalau ini kan ada jalannya ya. Nah, si sel darah merahnya sedikit, mobilnya sedikit, artinya kalau dia di sini perlu oksigennya misal 50, sementara mobilnya cuma ada satu mobil cuma bawa 5, terus mobilnya cuma 5. Ini butuhnya tadi 50, artinya dia mesti aliran darahnya lebih cepat. Aliran darahnya lebih cepat, kerja jantung juga jadi lebih cepat. Makanya orang jadinya deg-degan. Ada yang pernah tahu kan kalau ini yang ngalamin deg-degan, salah satu alasannya karena tadi cairannya sudah berkurang. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen dari seluruh tubuh, dia harus lebih cepat jalannya, aliran darah ini. Aliran darah lebih cepat, artinya jantung harus lebih cepat. Akhirnya yang kita bisa periksa adalah deg-degan. Jadi kalau misalnya ada orang deg-degan, biasanya salah satu alasannya adalah anemia, karena sel darah merahnya rendah. Anemia itu bisa karena cairannya sel darah merahnya hilang karena misalnya perdarahan, atau pembentukan sel darah merahnya kurang. Jadi mobilnya kurang, biar bisa memenuhi kebutuhan, mobilnya harus jalan lebih cepat biar bisa kebutuhan oksigennya terpenuhi. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanti sebagai teknisi pelayanan darah atau teknisi transfusi darah sekarang, teknisi pelayanan darah, ada donor yang setelah donor pada saat udah hampir selesai donor, kok kayak nih orangnya deg-degan ya, ini udah mikir hati-hati. Jangan orangnya biasanya sih orangnya setelah itu nggak lama kemudian pingsan. Karena kalau misalnya kadar oksigennya terutama ke otak berkurang, itu orang jadi pertama orang itu kan mengantuk. Jadi kalau pada saat donor nih kayaknya mulai orangnya bolak-balik menguap bolak-balik menguap, itu berarti kemungkinannya oksigennya, kadar oksigennya udah turun. Kalau misalnya dipaksa habis donor terus dipaksa dia langsung berdiri, biasanya suka pingsan. Nah, di sini karena tadi masalahnya adalah di pengaturan oksigen dan jantungnya. Nah, kenapa dia bolak-balik menguap? Bisa saja karena satu, cairan air darahnya yang kita ambil terlalu banyak, atau ya tadi begitu selesai donor ada yang masih mengalami perdarahan lagi. Nah, itu jangan langsung pulang. Kalau bisa setelah darahnya setelah perdarahannya dihentikan, itu mesti ada observasi dulu sebentar. Jangan sampai nanti begitu dia sampai luar dari UTD terus dia pingsan di luar. Oke, ada pertanyaan lagi? Halo? Ada pertanyaan? Halo? Untuk sekarang cukup, Dok. Ada yang mau ditanya? Mohon maaf Bu, izin memotong. Iya, silakan. Ini Bu, di sini sudah adzan Bu, jam 12. Boleh? Iya, sama. Sholat. Iya, makanya saya juga nanya, ada yang nanya lagi nggak? Kalau nggak ada ya udah kita hentikan. Kita stop dulu kuliahnya. Saya juga dengar kok. Di sini juga ada azan kok.
Ya udah. Oke, kalau udah, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu kuliah hari ini. Kapan waktu untuk praktikum tatap muka? Tolong dijadwalin sekalian jadwal-jadwal yang lain. Jangan saya yang ngejar-ngejar kamu yang ngejar-ngejar saya ya. Oke, siapa yang ini? Yang kalau saya bilangnya seksi pendidikan. Si Pennya siapa si Pen? Halo? Baik Bu, siap Bu. Ya, jangan saya yang ngejar-ngejar kamu. Kamu yang mesti aktif nanya ke saya ya. Siap Bu, saya selalu nanya ke Bu. Selalu nanya saya. Nanyanya sebulan sekali. Ya udah, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini berarti udah beres? Apa? Ini mata kuliah Ibu sudah beres berarti ya? Yang prakteknya yang sampai 13.40 nggak usah berarti. Tadi kan saya nanya. Kamu kalau jam 1 praktikum tatap muka bisa nggak? Kamu jawabannya masih rancu. Oke, baik Bu. Ya kan? Siap Bu. Mesti koordinasi sama A, B, C, D, E. Ya udah. Baik Bu, terima kasih Bu. Bisa nggak? Sekarang saya nanya, kalau jam 1 bisa nggak kalian tatap muka? Nggak bisa kayaknya Bu, soalnya. Nah, terus kenapa kamu nanya balik ke saya? Kan kamu yang udah bilang nggak bisa. Ya baik Bu. Mohon maaf saya salah Bu. Ya udah. Pak Wahyu, jadi gimana? Saya nanya berikutnya kapan? Buat ganti. Yang berikutnya kapan? Yang buat ganti kapan? Praktikumnya kapan? 3 itu harus kamu jawab ke saya ya. Gak usah saya nanyain balik, nanyain lagi ya. Baik Ibu. Oke. Mas Wahyu. Mas Wahyunya kabur. Enggak dok, ada dok, baik. Oke. Tuh, ada PR tuh. Iya dok. Dari ABK-nya kapan bisa nyiapin waktu untuk tatap muka? Karena kan perlu apa aja tuh. Kalau dibilangin praktikum. Saya Iya, bingung kemungkinan suruh di praktikum. awal November. Hah? Awal November? Iya. Gimana sih jadwal kuliahnya tiap Senin dari jam 10 sampai jam 1:30. Terus praktikumnya dikasih awal November. Keburu lupa kalau nggak langsung. Ya, Pak Wahyu. Iya dok, maaf dok, suaranya tadi putus-putus. Ya, jangan apa? Kalau Ya, bisa nanti segera terkait tuh. jadwal kita koordinasi kembali dok. Saya dari 27 sampai 29 nggak bisa karena ada rapat sama Kemenkes. Ya, kapan bisanya? Ya, Agung, ya. Bu, siap Bu, saya Bu. Jangan lupa kamu atur waktunya. Siap Bu. Ya udah, yuk pamit ya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ibu. Yuk, kasih. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Salam dari Binjai. Udah capek. Berarti ini udah boleh live ya? Kok gigi gue kayak gini? Kenapa ompong Gung? Gung, recordnya matiin Gung. Jangan lupa Gung. Gung, record.